Cahyaning Kartika mawa pratandha jagat ayem sidhep angkara nyinggoren tumeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, saya berada di sebuah lokasi di Pulung, di kebun Pulung ya. Namanya adalah lokasi ini adalah kalau dahulu disebut orang beji kebun. Di sini saya melihat ada berbagai macam bentuk upacara tradisional yang masih lestari di sini. Dan kalau ada orang mantu pasti ngasih panjang ilang, terus juga ada yang menjegurkan uang ke beliknya atau ke bejinya. Ini sangat asik sekali sedulur, dan memang beji kebun airnya jernih sekali, sangat jernih dan besar tuknya karena disangga oleh berbagai pohon-pohon besar yang berada di sini. Ada pohon bambu, ada pohon beringin, ada pohon breh, dan wah mantap sedulur. Monggo, bagaimana kisah dan ceritanya? Aku ning tresno ler iline toyo. Ini Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Ya bersegar berrasa tresno kesengsen senes manira inaken asta kinaken. Sedulurku yang berbahagia, saya tiba di beji kebun dalam keadaan gerimis. Tapi bagaimanapun, karena saya telah sampai di beji, maka saya akan mengambil gambar-gambar yang akan saya sajikan dalam video ini di beji ini. Sebab menariknya, beji ini adalah sebuah beji tua kelihatannya, juga dengan tanahnya yang kelihatan kuat, dengan pohon-pohon tua yang lebat berada di sekeliling beji ini, sehingga beji ini bisa saya katakan sumber mata airnya akan lestari bila pohon-pohon lebat ini tetap lestari. Sedulurku yang berbahagia, memang nenek moyang kita dahulu mengadakan upacara-upacara spiritual di sumber-sumber mata air. Kita tahu karena kehidupan mereka adalah kehidupan agraris atau kehidupan pertanian, yang mana sumber mata air ini akan menjaga keberlangsungan kehidupan tanaman-tanaman mereka, sehingga pemujaan terhadap sumber mata air diharapkan sumber mata air ini akan tetap tuknya, debit airnya akan terus bertambah. Maka dari itu nenek moyang kita berupaya untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan, kayu-kayuan, pohon-pohonan yang menjadi penyangga dari sumber mata air itu. Dan ini dibuktikan oleh keberadaan beji kebun dengan pohon-pohon tuanya yang dibiarkan lebat
rindang dan penuh dengan akar yang menyangga dan senantiasa akan berada di situ. Mungkin kalau kita bisa berbahasa dengan mereka, mereka akan memberitahukan kepada kita sudah berapa generasi yang kehidupannya digapai dari sumber mata air Beji Kebon ini. Dari dekat kita bisa membaca bahwa Beji Kebon ini masih melangsungkan berbagai upacara di sini ini. Masyarakat sini semoga tetap menjaga kelestarian dari pohon-pohon ini dengan kata angker dalam tanda petik merupakan sebuah sarana, sebuah alat untuk menjaga pohon ini. Pohon-pohon inilah yang akan senantiasa menyangga sumber mata air tersebut. Sesaji-sesaji di sini di tepat di timur dari tok atau sumber Beji ini ada lokasi lapang. Ini ada satu tungku yang kemungkinan besar tungku ini dipakai untuk memasak hewan-hewan persembahan. Dan ini juga ada satu bentuk lokasi sesaji. Ini ada kemerang, ada genting untuk tempat membakar kemenyan, ada minyak yang tersisa dan badek yang tersisa, juga ada kemenyan ya, ini kemenyan. Sedangkan banyak yang cerita kepada saya bahwasanya setiap ada orang punya hajat, mantu, sunatan, atau bentuk lain, biasanya membuang panjang ilang di lokasi Beji ini. Dan ini memang sebuah upaya juga secara, kalau kita mampu membaca, ini juga sarana untuk menjaga tok ini agar tetap bersih, agar tetap besar debit airnya. Dan ini juga ada uang logam ya, uang logam receh 500-an yang dimasukkan dengan sengaja mungkin ini di dalam belik atau beji sumber mata air di kebun ini. Sedulurku sekalian, kita juga tahu ini ada satu bentuk arca yang di dekat saji ini, ada arcanya yang sudah rusak. Dan ini di beji ada gambar naga di kanan kiri dan pusaka di tengah. Di atasnya ada arca lagi, arca harimau ini ya, harimau apa-apa ini. Dan ini merupakan simbol-simbol penjagaan. Kita tahu bahwa naga ini adalah seekor ular raksasa yang menjadi simbol dari Dewa Baruna atau Nogo Baruno yang menjaga kelestarian dan keberlangsungan tanah atau bumi-bumi yang mereka tempati pada masa lalu. Karena ini adalah simbol, naga adalah simbol penjaga. Dan pusaka ini adalah sebuah pusaka keris. Pusaka ini menyimbolkan bahwa Beji Kebon adalah sebuah pusaka yang untuk menjaga kelestarian kehidupan yang ada di sekitar Beji, atau yang memanfaatkan Beji ini sebagai sarana, baik itu minum, baik itu mandi, ngangsu, atau bentuk-bentuk yang lain. Sebab ada satu pepatah, di mana ada mata air atau di mana ada air, di situ pasti ada kehidupan. Berarti ini adalah, kalau dengan pepatah ini kita bisa melihat air adalah sebuah penyangga keberlangsungan atau kelestarian dari kehidupan. Sedangkan arca harimau adalah arca kekuatan dan kewibawaan. Ya, berarti arca harimau ini atau singa ini adalah simbol kewibawaan, adalah simbol kehormatan,
atau juga simbol kekuatan. Jadi kita tidak akan menganalisa tentang secara misteri ya dalam video kali ini, karena kalau misterinya jelas ini mistis sekali. Keberadaan pohon-pohon besar, baik itu beringin, bambu petung, terus pohon-pohon apa semuanya ini raksasa, pohon-pohon besar ini adalah memang pasti akan mengandung sebuah kisah-kisah mistis yang luar biasa. Dan saya juga yakin bahwasanya tentu ada yang beranggapan atau bagaimana ya, di beji ini ada dijaga oleh seekor harimau putih secara goibnya gitu loh, atau secara tidak kasat mata, orang bahasanya bingung aku. Tentu akan ada yang berkata demikian. Dan memang kebanyakan beji atau sumber mata air itu pasti dikatakan ada penjaga, baik itu bentuknya naga atau bentuknya ini, karena ini adalah sebuah upaya penghormatan kepada arwah-arwah masa lalu, dan juga sebuah upaya untuk melestarikan upacara-upacara tradisional yang nantinya akan mengarah kepada kelestarian sumber mata air yang ada di tempat tersebut. Sedulurku sekalian, sudah saya katakan tadi bahwasanya pohon-pohon lebat, pohon-pohon tua yang terus dijaga kelestariannya, sumber mata air yang terus dijaga kebersihannya, tentunya akan menjadikan sebuah sehatnya air yang ada di sini, sehingga akan mampu memberikan daya kesehatan kepada kehidupan yang ada di sekitar. Dan hidup ini termasuk manusia ya, manusia juga akan tetap sehat karena air yang diambilnya, yang digunakan, yang difungsikan untuk ngangsu, masuh, minum, ini tetap sehat. Jadi kalau air yang sehat itu kan jernih, artinya tidak berwarna, baik itu putih, hitam atau apa, terus juga tidak berasa ini, sehingga ini akan menjadi daya kesehatan bagi tubuh, bagi kehidupan yang ada di sekitar kebun ini. Sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya teriring satu ungkapan, ono rino ono upo, ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.